Baik, di sini saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan rangkaian elektronika analog percobaan 8, yaitu membuat rangkaian penguat satu tingkat di Proteus. Pertama-tama kita beri nama dulu projectnya dengan penguat satu tingkat. Selanjutnya tinggal di next, dan next, finish. Terus lanjut, kita tambahkan komponen-komponen yang kita butuhkan. Kita ketikkan P, baterai. Kita cari dulu komponennya. Kita tambahkan, kemudian kita tambahkan juga untuk resistor. Lanjut ke transistor yang kita gunakan, yaitu BC550. Terus yang terakhir adalah CAP elektrolit, yaitu sebuah kapasitor elektrolit. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menambahkan komponen DC power. Di sini saya menggunakan baterai. Tambahkan baterai sebelah sini. Oke. Ini sudah terisi 12 volt. Kemudian kita mengambil terminal ground, disambungkan ke baterai. Lanjut, kita membuat jalur pembagi tegangan, yaitu mengambil resistor pertama. Kita ambil resistor, kemudian kita taruh di sini, kita rotate, kita beri nilai 10K, ini sudah 10K. Kita hubungkan ke baterai. Lanjut, kita ambil resistor kedua, kita taruh di bawah sini, kita rotate, kita beri nilai 3303K. Lanjut, kita hubungkan resistor 1 dengan resistor 2 ini. Kemudian kita tambahkan juga untuk terminal ground, kita kasih di sini mungkin. Kita hubungkan ke kaki satunya dari R2. Udah. Terus lanjut kita tambahkan untuk transistor BC550 tengah ini mungkin. Dan kurang estetik. Terus kemudian hubungkan, kasih kaki basis resistor ke jalur yang menghubungkan antara R1 dan R2 sini. Lanjut, kita beri label dulu untuk transistor agar mudah duain. B untuk basis, kemudian E untuk emitter, dan C untuk kolektor. Ya, kita atur dulu. Ini atas kolektor, bawah emitter, dan yang tengah adalah kaki basis. Lanjut, kita tambahkan resistor ketiga. Kita ambil resistor, kita taruh di sini, kita rotate. Dan kita isikan nilainya, yaitu 150 ohm. 150 berat. Kemudian kita hubungkan
kaki resistor, yang atas kita hubungkan ke sumber DC 12 volt, dan yang bawah kita hubungkan ke kaki kolektor dari transistor. Kemudian kita menambahkan jalur emitor, kita tambahkan sebuah resistor di tengah sini, kita rotate dan kita atur nilainya menjadi berapa? 100 ohm. Jebret. Lalu kita hubungkan kaki atasnya ke kaki dari emitor transistor, dan kaki bawah kita hubungkan ke ground. Kemudian kita tambahkan untuk kapasitor bypass, kita tambahkan di sini, kita rotate agar yang polaritasnya benar. Kemudian kita isi nilainya dengan 470 bread. Lalu kita hubungkan secara paralel ke R4. Selanjutnya kita masang kapasitor kopling input atau sebesar 100 kapasitor, kita taruh sini. Ingat ya, polaritasnya jangan sampai terbalik. Kita balik dulu, kita hubungkan ke kaki basis. Kemudian untuk nilainya kita isikan 100 mikro. Kemudian kita pasang sinyal generator, kita ambil di instrumen sinyal generator mana? Ini kita taruh di sini, kita hubungkan yang plus ke kapasitor 2 ini, jebret. Kemudian yang kaki minus kita hubungkan ke ground. Kemudian kita tambahkan kapasitor kopling output, kita tambahkan kapasitor kopling output di tengah sini, dan jangan lupa polaritasnya jangan sampai terbalik. Hubungkan, jebret. Nah, sudah. Lalu kita tambahkan tambahkan osiloskop. Jangan lupa tambahkan osiloskop. Mana osiloskop? Kita taruh di kanan. Untuk input A kita hubungkan ke sinyal generator atau tegangan input. Lalu untuk sinyal B kita hubungkan ke C3 atau tegangan output. Dan kita tambahkan apa lagi? Sudah, ini sudah selesai. Rangkaiannya sudah selesai. Kita cek dulu apakah nilainya sudah benar. Sudah. Kemudian kita tambahkan sebuah AC voltmeter. Nah, ini kita gunakan untuk mengukur tegangan input dan output agar lebih mudah visualisasinya. Kita atur ke milivolt. Oke, dan satu lagi di bagian kanan, yaitu bagian tegangan output, tambahkan. Lalu yang bawah kita hubungkan ke ground. Kita atur ke volt saja karena ini merupakan penguat, jadi tegangan input dari sini akan diperkuat
kemudian akan menghasilkan output yang lebih besar. Coba kita run, kita tambahkan di sinyal generator, kita tambahkan frekuensinya menjadi 100K 100K, dan untuk amplitudenya kita atur ke 50 mili ya, seperti ini ya. Lalu kita atur osiloskopnya agar gelombang dapat tervisualisasikan dengan baik dan dapat dibaca dengan mudah tentunya. Lalu kita matikan saja untuk channel D dan channel C karena tidak kita gunakan. Nah, ini merupakan gelombang yang dihasilkan. Jadi untuk gelombang yang kuning merupakan gelombang input dan gelombang yang biru merupakan gelombang output. Nah, ini bisa dilihat. Lanjut kita cek ke AC voltmeter. Ini jelas ya, inputnya 17,7 mV dan outputnya menjadi 1,11 volt. Nah, ini penguatannya berhasil ya, karena output lebih besar daripada input. Jadi di sini kita akan membandingkan ketika rangkaian penguat satu tingkat ini ketika menggunakan CE dan tidak menggunakan CE. Yang pertama kita menggunakan CE, kita lihat. Nah, ini untuk settingan sinyal generator dan ini untuk osiloskopnya. Dapat dilihat ya, kalau dengan menggunakan CE outputnya sekitar 1,11 volt ya. Kemudian kita copot CE nya, kita hapus jalurnya, lalu kita start lagi. Nanti ya, ini dengan settingan generator yang sama, dan ini untuk osiloskopnya. Nah, dapat dilihat kalau tanpa menggunakan CE penguatannya tidak semaksimal ketika menggunakan CE. Dan di sini dapat dilihat gelombangnya juga, gelombang yang biru ini gelombang output, tidak setinggi yang menggunakan CE. Dan untuk voltmeternya kita coba setting ke milivolt. Oke. Nah, dapat dilihat ini sekitar outputnya sekitar 25,8, sedangkan tadi yang menggunakan CE adalah 1,11 volt, ini 25,8 mV. Oke, terima kasih.